Dalam Pilpres tahun 2024 mendatang, suara anak muda sungguh menentukan. Setidaknya 52% pemilih adalah generasi muda dengan rentan usia 17 hingga 40 tahun. Atau sebanyak lebih dari 106 juta jiwa. Memilih berjuang bersama Anies Baswedan, sebenarnya apa yang dilihat dari sosok seorang Anies di kalangan anak muda? Sudah hadir di Studio Center dalam Center Talks bersama Gayandra Kartasasmita. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Kavina apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Jadi ini manggilnya apa nih? Gaya aja. Gaya banget sih kamu. Banyak gaya emang. Banyak gaya ya? Banyak gaya. Anak muda banyak gaya ya, tapi gayanya yang baik ya kan? Amin. Jadi nih, gaya dari Abbas. Abbas nih singkatan dari? Anak bangsa. Jadi boleh diceritain sedikit nih buat tentang Abbas nih. Abbas ini kita menyebutnya wadah pergerakan anak-anak bangsa. Kita berisi anak-anak muda dari berbagai macam latar belakang, dari manapun, kita nggak ngelihat mereka dari mana, tapi kita memiliki satu tujuan yang sama. Kita ingin ciptakan Indonesia yang lebih baik dari hari ini. Terutama untuk generasi kita, juga generasi anak cucu kita. Nah kan kita bisa lihat namanya Abbas kan ya. Jadi selain anak bangsa, Abbas ini bisa juga kependekan dari Anies Baswedan. Oke. Jadi selain singkatan dari anak bangsa, jadi itu tersirat bahwa itu singkatan juga dari Anies Baswedan gitu. Betul. Luar biasa sekali. Jadi kemarin nih Abbas ikut acara apel Nasdem juga ya. Aku lihat di Instagramnya ada aksi bersih-bersih sampah setelah acara. Iya. Boleh diceritain gak? Itu keren banget loh Sendrian. Jadi biasanya kan kalau event-event besar gitu kan meninggalkan sampah ya. Cuma memang Abbas juga Partai Nasdem kita ingin keluar dari GBK, GBK itu kembali seperti semula. Jangan sampai karena acara kita mengganggu kebersihan, jadinya nggak layak untuk dipakai untuk masyarakat luas. Juga banyak juga teman-teman yang menitipkan lah di Instagram kami kayak jangan ini dong, jangan kotorin GBK, jangan buang sampah sembarangan. Jadi ya kita bersih-bersih. Jadi GBK tetap kinclong lagi pas kita keluar. Bentuk realisasi bahwa kita penganut politik yang bermartabat, bertanggung jawab setelah acara. Betul. Tetap harus terjaga lingkungannya. Betul. Jadi Mas Gaya, kenapa Anies Baswedan? Ya, kalau saya pribadi karena saya ini orang asli dari Jakarta. Oke. Jadi sebetulnya awalnya tuh gak dukung Pak Anies. Oh, awalnya pas pilkada gak? Oke. Tapi habis itu bedanya saya mau membuka mata, menutup telinga, juga mengikuti segala proses-proses yang Pak Anies lakukan di DKI. Dan pada akhirnya setelah saya lihat rekam jejaknya, kerja-kerja nyatanya di Jakarta, akhirnya saya mikir oh iya, emang layak jadi pemimpin. Gitu. Jadi switch ya dari yang tadinya awal mulanya nggak suka jadi simpatik kepada Pak Anies karena Pak Anies bisa membuktikan bahwa dia layak menjadi pemimpin dengan kinerja-kinerja nyata di Jakarta. Jadi dia kerjanya itu bisa menyangkal tuduhan-tuduhan kepadanya. Itu sih yang saya lihat. Kalau dari Gaya sendiri, Gaya ini kan masih muda banget ya. Anak muda yang concern dengan politik gitu. Kalau menurut anak-anak muda, sosok Anies Baswedan itu seperti apa? Yang kita suka dari Pak Anies itu dia original. Okay. Jadi dia itu nggak banyak gimmick-gimmick. Dia hanya fokus kerja, nggak banyak bumbu-bumbu, dan apalagi juga basicnya kan akademisi ya. Jadi karena itu kita senang melihat Pak Anies sebagai figur. Tapi bukannya dengan Pak Anies yang original, terlalu original itu justru terlihat kaku nggak sih buat anak muda? Kalau anak muda sih senangnya yang original ya. Oh gitu, bukan yang gaya yang
konten-konten TikTok dengan kayak gitu-gitu enggak ya? Enggak. Jadi pemimpin yang mengikuti tren zaman nih, lagi zamannya joget TikTok atau apa kan? Banyak sekarang figur-figur politik yang menggunakan kampanye di sosial media dengan mengikuti tren zaman yang lagi hits apa nih gitu. Ya emang kebanyakan politisi sekarang kan so muda ya. So muda ya, bukan? Pakai sneakers, pakai jaket, pakai apa? Cuma menurut kami tuh sebenarnya nggak kayak gitu cara mengambil hati anak muda. Jadi gimana mengambil hati anak muda? Harusnya menurut Gaya sebagai anak muda nih yang aware dengan politik. Ya anak muda itu kan kita kan sering di PHP ya. Sering di PHP, bukan cuma sama gebetan ya di PHP, sama politisi juga sering kena PHP. Aduh. Jadi jangan sampai karena urusan politik juga di PHP. Cukup cinta aja. Cukup cinta aja. Ya? Nah Pak Anies itu nggak pernah PHP. Jadi janji-janjinya yang kita lihat sih selalu dilakuin. Gaya sendiri masih muda tapi sudah punya pilihan politik. Alasannya apa? Karena sebagai anak muda kita harus sudah berani untuk menentukan pilihan kita, apalagi pilihan politik. Kita lihat nanti kan umur-umur kayak aku ini nih yang bakal menguasai suara di pemilu. Iya betul. Jadi kita harus punya pilihan. Jangan sampai golput, jangan sampai apatis. Jangan sampai cuma ikut-ikutan juga ya. Jangan sampai cuma ikut-ikutan juga. Harus pinter memfilter mana berita-berita media yang itu sifatnya framing atau betul terjadi gitu ya Gaya. Iya. Jadi melihat anak muda Indonesia yang masih apatis terhadap politik, Gaya sebagai anak muda gimana menanggapi hal tersebut? Kenapa sih anak muda kok makin banyak yang apatis dengan politik Gaya? Mungkin karena terkadang politik terkesan terlalu terlalu tua lah. Tua ya? Terlalu kaku juga kadang-kadang mungkin anak muda ngeliatnya kotor. Cuma kita harus bisa belajar untuk tidak mengeneralisir. Masih banyak orang-orang baik. Kita harus dukung. Dan kita harus dukung. Kita harus dukung. Orang baik masuk politik. Dan Abbas ini kan mendukung Pak Anies. Artinya kan kita tahu siapa yang menurut kita jujur dan baik. Juga kalau misalnya memang kotor politik, harusnya kita pada masuk politik. Karena politik yang memerlukan banyak orang jujur. Orang-orang yang masih bersih lah. Gitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh kebijakan dari semua tingkatan masyarakat itu ditentukan oleh politik juga. Betul. Jadi kita harus mengajak anak-anak muda ya Gaya ya. Seperti Gaya ini saya salut sekali nih Sentrian. Kalau melihat anak-anak muda yang mau aware dengan politik, melek dengan politik. Karena memang sudah seharusnya anak muda melek politik. Ya, betul. Kalau dari Pak Anies sendiri, apa yang bisa ditauladani untuk kita-kita yang masih muda ini? Karakter beliau. Karakternya dia itu di depan kamera dan di belakang kamera tetap sama ya. Tetap baik. Dia nggak memandang orang. Kayak waktu itu kita Abbas nih anak-anak muda gitu kan, cuma bersepuluh, dia mau meluangkan waktu untuk ketemu kita. Itu kan hal simpel itu kan menggambarkan seseorang ya. Kayak kita bukan siapa-siapa lah, tapi seorang calon presiden yang namanya begitu besar, mau nih menyempatkan waktu untuk ngobrol sama kita dan waktunya nggak singkat. Jadi setinggi-tingginya kita, sehebat-hebatnya kita, jangan pernah berubah sih. Itu yang bisa kita pelajari dari Pak Anies. Adab beliau ya luar biasa ya. Dalam berinteraksi dengan sesama. Betul. Tanpa membedakan suku, ras, agama. Betul. Mau yang muda, mau yang sepantar, beliau memperlakukan dengan sama. Iya. Terus apa aja nih yang diobrolin waktu itu, waktu ketemu dengan Pak Anies, antara Abbas dengan Pak Anies? Ya Pak Anies intinya dia menitipkan pesan lah ke kita untuk menjadi anak-anak muda yang bisa mengajak teman-teman untuk melek politik, untuk sadar politik, dan juga bisa think outside the box. Banyak isu-isu yang masih harus diperbaiki. Jadi kita sebagai kaum-kaum muda, kaum-kaum terpelajar harus bisa membantu menganalisa, berpikir tentang
isu-isu yang ada juga solusi-solusinya gitu. Terus Abbas ini dibuat goalsnya apa Gaya? Pasti goalsnya kita ingin bisa membantu Pak Anies untuk menjadi RI 1 ya. Tapi kita juga ingin mengajak anak-anak muda untuk tidak apatis terhadap politik. Jadi kita nggak mau nih kebanyakan pada golput, pada acuh. Kita pengen dengan acara-acara Abbas yang kita anggap fun, yang kadang-kadang tidak berbau politik, tapi bisa bisa dengan begitu anak-anak muda menjadi tertarik untuk ikut ke Abbas dan mau mencari tahu tentang politik. Itu tujuan kita sih. Berarti lebih ke Abbas ini, dengan adanya Abbas harapannya bisa berkontribusi untuk Pak Anies dalam menggerakkan anak-anak muda gitu ya. Betul. Kalau untuk anak-anak milenial, Gen Z dan Gen Y, apa yang mau disampaikan nih dari Gaya sebagai ikon Abbas ya, sebagai ketua Abbas nih? Untuk anak-anak muda, jadi kita harus bisa sandingkan dan bandingkan. Akan ada banyak calon yang menawarkan banyak janji yang hebat-hebat, janji yang keren-keren, tapi kita harus mau membandingkan rekam jejak mereka. Siapa yang rekam jejaknya paling bagus, yang gak pernah PHP, itu yang harusnya kita pilih. Jadi jangan silau sama janji. Jangan mau di PHP-in sama calon-calon pemimpin. Gitu. Kalau Abbas sendiri ingin menitipkan apa kepada Pak Anies Baswedan jika nanti beliau bisa mendapatkan amanah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8? Apa yang ingin dititipkan Abbas melalui Pak Anies? Kita ingin Pak Anies untuk bisa menggali potensi anak-anak muda lebih lagi, juga memaksimalkan potensinya, dan juga pastinya kita ingin Pak Anies untuk melibatkan Gen Z di pemerintahannya. Kalau sekarang ada menteri milenial, masa nanti nggak ada menteri Gen Z? Berarti kita harus dukung anak muda untuk lebih banyak yang terlibat dalam politik. Setuju banget, Gaya. Thank you banget nih Gaya. Kita nggak terasa nih udah lumayan juga nih ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget, tetap semangat untuk Abbas dalam menggerakkan anak-anak muda dalam kegiatan yang positif untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih udah ngundang. Terima kasih. Centerian, terima kasih banget udah nonton Center Talks. Terima kasih juga untuk Gayandra yang sudah hadir di studio. Semoga pandangannya mampu mencerahkan anak muda Indonesia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Center Indonesia agar Indonesia lebih maju, Indonesia lebih adil bersama Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.